Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan membahas soal eh, LAN security concept, yang dimana di sini kita akan menjelaskan apa itu LAN security concept ya. Nah, jadi sebelum saya memulai, saya ingin memperkenalkan diri saya, yaitu saya Zakwan Abdul Putri Wijaya. Lalu ada kelompok saya yang lain, ada Meliana, ada Novaldi, dan juga Santiwa Bisa Givari. Nah, di sini kita harus membaca dulu kenapa sih kita harus mengambil modul ini. Nah, jadi jadi kenapa sih kita harus mencari ini? Jadi kita tuh bukan hanya memelihara jaringan gitu ya, bukan hanya memelihara ataupun membangun jaringan gitu, tapi kita juga bertanggung jawab atas keamanan jaringan kita. Nah, jadi bagi sebuah arsitek atau administrator sebagai kita nanti, eh, jaringan yang masa kini ini keamanan bukanlah hal yang sangat remeh. Jadi keamanan merupakan prioritas utama bagi mereka. Bahkan banyak orang di bidang IT kini bekerja secara eksklusif di bidang keamanan jaringan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ya, apa saja yang mau kita bahas di modul kali ini. Oke, azan, kita pause sebentar. Oke, sudah selesai ya azannya. Kita bisa mulai lagi. Nah, di sini apa aja sih yang kita pelajari di modul ini? Yang pertama ada endpoint security, yang dimana kita akan menjelaskan cara menggunakan keamanan di titik-titik akhir untuk mengurangi serangan. Lalu juga ada access control, yang dimana akan kita jelaskan bagaimana AAA atau AAA dan 802.1x yang digunakan untuk mengauthentisasi titik akhir dan perangkat LAN. Lalu ada layer 2 security threat, yaitu kita mengidentifikasi kerentanan pada layer 2. Lalu kita mencari tahu juga serangan table alamat MAC atau MAC address table attack, yang dimana kita akan menjelaskan bagaimana serangan table MAC membahayakan alamat keamanan LAN gitu. Lalu juga ada serangan LAN. Jadi kita bagaimana serangan LAN dan membahayakan keamanan LAN. Baik, kita masuk ke sini ya. Network attack today. Sebentar. Oke. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam network attack today. Jadi itu serangan jaringan yang terbaru itu biasanya merupakan informasi terkini tentang serangan terkini. Ya, kemungkinan besar serangan ini akan melibatkan satu atau beberapa hal berikut. Nah, seperti ada DDoS, yang dimana adalah serangan koordinasi dari banyak perangkat yang disebut dengan zombie. Zombie. Nah, kalau zombie dengan tujuan menurunkan atau menghentikan akses publik ke situs web dan sumber daya atau organisasi. Lalu juga ada data breach ya, atau kalau bahasa Indonesia pelanggaran data, yang dimana ini adalah serangan yang dimana server atau host data dari suatu organisasi di compromise untuk dicuri informasi rahasianya. Lalu ada malware, serangan yang menginvasi host suatu organisasi dengan perangkat lunak yang berbahaya yang menyebabkan berbagai masalah kayak ransomware, WannaCry, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ya. Di sini kita bisa lihat di gambarnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke network service device. Oke. Nah, jadi ada router yang mendukung VPN ya. Jadi network security device. Jadi ada banyaknya perangkat keamanan jaringan yang diperlukan untuk melindungi parameter jaringan dari akses luar ya. Yang pertama, perangkat ini dapat mencakup router yang mendukung VPN ya seperti ini. Lalu juga ada firewall generasi berikutnya atau NGFW ya, next generation firewall. Lalu juga ada network access control NAC seperti itu. Lalu kita lanjut lagi. Nah, di sini ada endpoint protection. Jadi perangkat LAN seperti switch, lalu juga LAN kabel atau wireless LAN control WLC, dan juga perangkat access point, yang dimana di perangkat ini saling menghubungkan titik akhir ya, endpointnya. Sebagian besar perangkat ini rentan terhadap serangan terkait LAN yang dibahas dalam modul yang akan kita pelajari. Nah,
Endpoint adalah host yang umumnya terdiri dari laptop, desktop, server, dan telepon, eh, dan IP phone ya, teleponnya IP yang serta perangkat milik karyawan yang biasanya disebut dengan Bring Your Own Device BYOD. Nah, endpoint ini sangat rentan terhadap serangan terkait malware yang berasal dari email atau penulisan web seperti itu. Nah, endpoint ini biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host seperti antivirus, anti malware, lalu juga firewall yang berbasis host. Nah, dan juga sistem pencegahan intrusi berbasis host HIPS. Namun saat ini endpoint paling baik dilindungi oleh kombinasi dari NAC, perangkat lunak AMP berbasis host, perangkat lunak keamanan email ISA ya, dan juga web security appliance WSA atau perangkat keamanan web. Terus juga ada advanced malware protection dan juga produk yang mencakup solusi dari endpoint seperti Cisco MP for Endpoint. Nah, ini gambar yang dimana adalah sebuah topologi sederhana yang mewakili semua perangkat keamanan jaringan yang ada pada endpoint yang dibahas dalam modul kita. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita masuk ya. Kita sudah membahas ini. Kita masuk sekarang ke Cisco Email Security Appliance. Nah, di sini peralatan keamanan yang mencakup kontrol yang lebih rinci atas email dan juga penulisan web bagi pengguna suatu organisasi. Menurut Cisco Talos Intelligence Group pada tahun 2019 bulan Juni, 85% dari semua email yang dikirimkan adalah spam. Oke. Lalu phishing attack, serangan phishing adalah bentuk spam yang sangat ganas ya. Ingat, phishing recall that a phishing serangan phishing adalah bentuk spam yang sangat ingatlah bahwa serangan phishing ini membujuk pengguna untuk mengklik tautan ataupun juga membuka lampiran. Spear phishing yaitu kita menargetkan karyawan atau eksekutif terkenal yang mungkin memiliki kredensial login yang tinggi. Hal itu sangat penting dalam lingkungan yang dimana menurut Science Institute 90% dari semua serangan pada jaringan perusahaan merupakan hasil dari serangan spear phishing yang berhasil. Seperti itu. Nah, terus ada pun juga perangkat yang dirancang untuk memantau simple mail transfer protokol SMTP. Cisco SSH terus diperbarui melalui umpan waktu nyata dari Cisco Talos. Oke saja, kita langsung aja deh ya. Kita kasih tahu berikut adalah fungsi dari Cisco ISA. Yang pertama ada block counter threat atau bahasa Indonesianya blokir ancaman yang tidak diketahui. Lalu ada memperbaiki kerusakan akibat malware tersembunyi yang lolos dari deteksi awal. Lalu discard email with bad link, yaitu buang email yang ketahuan yang buruk. Lalu block access to newly infected site atau blokir akses situs yang baru terinfeksi. Lalu enkripsi konten dalam email yang keluar untuk mencegah kehilangan adanya data. Nah, seperti ini ya. Ketika mencuri, melakukan phishing, lalu ISA melakukannya gitu, melakukan yang ada di sini seperti itu. Oke, kita lanjut. Peralatan keamanan Cisco Web Appliance ya, peralatan keamanan web Cisco. Nah, Cisco Web Security Appliance WSA adalah teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis web. It helps, teknologi membantu organisasi mengatasi tantangan dan mengamankan lalu lintas atau traffic ya pada web di Cisco WSA ini menggabungkan perlindungan malware tingkat lanjut, di mana visibilitas dan kontrol aplikasi, lalu juga kontrol kebijakan, lalu juga penggunaan yang dapat diterima dan juga pelaporan atau reporting. Cisco WSA ini juga menyediakan kontrol penuh atas cara penggunaan akses internet, fitur-fiturnya seperti aplikasi tertentu seperti obrolan, pengiriman pesan, video, audio dan dapat diizinkan. Dibatasi dengan batasan waktu dengan batasan waktu dan bandwidth atau diblokir sesuai dengan persyaratan organisasi. WSA dapat juga melakukan daftar hitam pada URL, lalu juga dapat menyaring URL, lalu juga dapat
sorry karena durasi, malware, lalu dia dapat penyaring aplikasi web serta mengenkripsi deskripsi lalu web traffic ya. Dia dapat mengenkripsi dan mendeskripsikan web traffic seperti itu. Seperti ini. Ya. Dari user, server, switch, sebagainya. Okay. No. User attempt to connect to website, the firewall ini ya, firewall to forward the website request to WSA, lalu WSA mengevaluasi URL yang diterima, lalu mendeterminkan URL yang telah terblacklist, lalu juga WSA juga membuang paket yang dikirim dengan akses yang deny ke user seperti itu ya. Bisa kita lihat. Oke, saya rasa itu saja untuk penjelasan untuk ini, dan untuk kedepannya rekan-rekan saya akan membantu untuk menjelaskan bab berikutnya. Saya Zawan Abdullah Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab yaitu access control. Jadi di sini adalah authentication with a local password. Jadi pada topik sebelumnya kita telah membahas bahwa perangkat Network Access Control atau NAC menyediakan layanan AAAA, AAA, Authentication, Authorization, and Accounting. Pada bagian ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai AAA serta metode untuk mengontrol akses pada jaringan. Berbagai metode autentikasi dapat diterapkan pada perangkat jaringan masing-masing dengan tingkat keamanan yang berbeda. Metode autentikasi jarak jauh yang paling sederhana adalah menggunakan kombinasi login dan kata sandi pada port konsol, VTY, dan AUX. Berikut adalah contoh konfigurasi menggunakan line VTY. Nah, ini adalah contohnya line VTY 0 sampai 4, lalu password Cisco, lalu login. Metode ini paling mudah diterapkan, namun merupakan metode yang lemah dalam hal keamanan. Metode ini tidak menyediakan akutabilitas dan kata sandi dikirim dalam bentuk teks biasa, yaitu plain text, sehingga siapa saja yang mengetahui kata sandi ini dapat masuk ke perangkat. Nah, lalu di sini ada SSH, is more secure. Jadi SSH ini melakukan lebih baik. Jadi dia tuh menawarkan bentuk autentikasi jarak jauh yang lebih aman dibandingkan metode sebelumnya. Nah, SSH ini memerlukan nama pengguna, kata sandi, dan password. Keduanya dienkripsi dalam transmisi. Nama pengguna dan kata sandi dapat diautentikasikan menggunakan metode basis data lokal. SSH memberikan akutabilitas yang lebih baik karena nama pengguna tercatat ketika pengguna melakukan login. Nah, ini adalah contohnya. IP domain name example.com, crypto generate RSA general key modulus 2048. Lalu seterusnya, username-nya admin, secret, sandinya strong password. Kita menggunakan versi 22, line VTY, range dari 0 sampai 4, transport input SSH, lalu login lokal. The local database method has some limitation, memiliki batasan. Jadi akun pengguna harus dikonfigurasi secara lokal pada setiap perangkat pada lingkungan perusahaan besar dengan banyak router dan switch. Lalu konfigurasi basis data lokal tidak menyediakan metode autentikasi cadangan. Jadi misalnya jika administrator
lupa nama pengguna dan kata sandi untuk perangkat tersebut, tidak ada metode cadangan untuk autentikasi, sehingga satu-satunya cara adalah melalui proses pemulihan data kata sandi. Lalu di sini adalah AAA konsep. AAA atau singkatan dari Authentication, Authorization, and Accounting konsep. Jadi konsep AAA ini dapat dianalogikan dengan penggunaan kartu kredit seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, di gambar ini kartu kredit ini mengidentifikasi siapa saja yang dapat menggunakannya, batas pengeluaran yang diperbolehkan, dan mencatat barang dan layanan apa saja yang dibeli oleh pengguna. Jadi AAA ini adalah framework. Jadi dia itu menyediakan framework, itu kerangka kerja untuk menetapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. Jadi fungsi utama dari AAA ini adalah untuk mengendalikan siapa yang diizinkan mengakses jaringan, authenticate apa saja yang bisa mereka lakukan selama berada di jaringan, yaitu authorize, dan mencatat semua tindakan yang dilakukan saat mengakses jaringan, yaitu accounting. Baik, selanjutnya adalah authentication. Authentication dalam sistem AAA, Authentication, Authorization, and Accounting, terdapat dua metode umum untuk mengimplementasikan autentikasi, metode berbasis lokal dan metode berbasis server. Local and server base. Local AAA authentication. Jadi pada metode ini AAA menyimpan nama pengguna dan kata sandi secara lokal dalam perangkat jaringan seperti router Cisco. Pengguna akan diautentikasikan berdasarkan basis data lokal yang disimpan di perangkat, seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Lokal AAA tidak cocok untuk jaringan kecil. Nah, jadi prosesnya adalah remote client menghubungkan diri dengan router AAA. Router AAA meminta pengguna memasukkan nama pengguna kata sandi. Lalu router memeriksa apakah pengguna dan kata sandi tersebut pada basis data lokal. Jika sesuai, pengguna akan diberikan akses ke jaringan berdasarkan informasi di dalam basis data lokal. Lalu selanjutnya adalah server based AAA authentication. Jadi pada metode ini basis server, database server, router mengakses server AAA pusat untuk autentikasi. Server AAA pusat ini berisi nama pengguna dan kata sandi untuk semua pengguna, seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Jadi langkah-langkahnya itu adalah remote client terhubung ke router A, ke router AAA. Router AAA meminta pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Router memeriksa apakah kredensial tersebut melalui server AAA. Jika terverifikasi, pengguna diberikan akses ke jaringan sesuai dengan informasi pada server AAA. Jadi, dengan metode basis server, seluruh perangkat jaringan dapat menggunakan basis data autentikasi yang sama pada server, sehingga lebih mudah dalam pengolahan dan pengaturan akses di lingkungan jaringan yang besar. Selanjutnya adalah authorization. Setelah autentikasi berhasil, AAA akan secara otomatis menjalankan proses authorization atau otorisasi tanpa memerlukan langkah tambahan. Jadi otorisasi ini mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengguna dalam jaringan.
Jadi, authorization menggunakan serangkaian atribut yang mendeskripsikan akses pengguna ke jaringan. Atribut-atribut ini digunakan oleh server AAA untuk menentukan hak akses dan batasan bagi setiap pengguna, seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Jadi, ketika pengguna di sini remote client berhasil diautentikasikan, sebuah sesi dibangun antara router dan server. Router meminta otorisasi dari server AA. Router meminta otorisasi dari server AA untuk layanan diminta klien. Yang ketiga, server AA mengembalikan respon pass or fail berdasarkan otorisasi yang dimiliki pengguna. Jadi dengan otorisasi memungkinkan jaringan untuk membatasi akses dan mengatur hak istimewa pengguna sesuai dengan kebijakan keamanan jaringan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah accounting. Accounting dalam sistem AAA adalah proses mengumpulkan dan melaporkan data penggunaan jaringan. Jadi data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti audit atau penagihan. Informasi yang tercatat meliputi waktu mulai dan berakhirnya koneksi, perintah yang dijalankan, jumlah paket, dan jumlah byte yang digunakan. Salah satu manfaat utama dari accounting adalah menggabungkannya dengan autentikasi AAA. Jadi server AAA menyimpan log terperinci dari semua aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Log ini mencatat setiap perintah exec dan konfigurasi yang dijalankan oleh pengguna. Log mencakup berbagai data penting seperti nama pengguna, tanggal dan waktu, serta perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Informasi ini berguna untuk troubleshoot perangkat dan juga sebagai bukti ketika terjadi tindakan yang mencurigakan atau berpotensi merugikan. Jadi prosesnya adalah ketika pengguna telah terautentikasi, proses accounting AAA menghasilkan pesan start. AAA menghasilkan pesan start untuk memulai proses pelacakan. Ketika pengguna selesai, pesan stop dicatat dan proses accounting berakhir. Nah, jadi dengan itu, dengan accounting administrasi jaringan dapat memantau aktivitas pengguna secara terperinci. Lalu adalah standar AAA, adalah protokol kontrol akses berbasis port yang digunakan untuk mengautentikasi perangkat pada jaringan LAN. Jadi protokol ini mencegah perangkat yang tidak berwenang untuk terhubung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses publik. Server autentikasi bertugas memverifikasi setiap perangkat yang terhubung ke port switch sebelum memberikan akses ke layanan yang ditawarkan oleh switch atau jaringan LAN. Lalu di sini adalah perangkat yang terlibat dalam autentikasi berbasis port adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah klien, subclient, supplicant. Ini adalah perangkat yang membutuhkan akses jaringan dan menjalankan perangkat lunak klien yang sesuai dengan standar 802.1x. Jadi perangkat ini dapat berupa perangkat nirkabel ataupun kabel. Lalu ada switch authenticator. Jadi switch ini bertindak sebagai perantara antara klien dan server, memverifikasi informasi tersebut dengan server autentikasi dan menyampaikan respon dari server kembali ke klien. Selain switch, access point nirkabel, wireless access point juga dapat bertindak sebagai autentikator. Authentication server. Lalu di sini adalah server autentikasi, memverifikasi identitas klien dan memberitahu switch atau access point apakah klien diizinkan untuk mengakses LAN dan layanan switch. Baik. Selanjutnya adalah
Check your understanding. Access control. Which AAA component is responsible for collecting and reporting use data from auditing and billing purpose. Authentication, authorization, accounting. Tadi jawaban adalah accounting, karena accounting ini bertugas untuk mengumpulkan dan melaporkan data pengguna. Di sini kita diminta untuk collecting and reporting. Nah, sesuai ya. Lalu yang kedua adalah which AAA component is responsible for controlling who is permitted to access the network. Authentication, authorization, accounting. Yang benar adalah authentication. Jadi yang mengontrol siapa yang diizinkan untuk mengakses jaringan adalah authentication. Component is responsible for controlling who is permitted, yaitu authentication. Lalu yang ketiga, which AAA component is responsible for determining what the user can access, yaitu authorization. Jadi authorization ini menentukan apa saja yang dapat diakses oleh pengguna. Lalu in an AAA implementation, which device is responsible for replying response? Supplicant, authenticator, router authentication, client. Tadi dijelaskan adalah authenticator karena yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan antara supplicant dan klien dan server adalah switch, jadi authenticator. Okay, that's right. Oke, selanjutnya adalah what did I learn in this module. Jadi dalam modul ini kita belajar tentang ancaman keamanan yang dihadapi endpoint, terutama melalui email atau penelusuran web, seperti serangan DDoS, pelanggaran data, dan malware. Endpoint biasanya dilindungi dengan fitur keamanan berbasis host, termasuk antivirus, firewall, dan sistem pencegahan intrusi host based atau disingkat HIPS. Perlindungan terbaik untuk endpoint mencakup kombinasi dari Network Access Control (NAC), perangkat lunak AMP host based, Email Security Appliance (ESA), dan Web Security Appliance (WSA). Seperti Cisco WSA dapat memblokir URL, menyaring kategori URL, memindai malware, dan menyaring aplikasi web, serta mengenkripsi atau mendeskripsi lalu lintas web. Control AAA, Authentication, Authorization, dan Accounting. Mengelola setiap data, mengakses jaringan, apa yang bisa mereka lakukan, dan mencatat tindakan yang dilakukan. Protokol AEEE sebagai standar kontrol akses berbasis port membantu membatasi akses pada port switch publik agar hanya perangkat yang terotorisasi yang dapat terhubung ke LAN. Jika layer 2 disusupi, maka semua layer di atasnya ikut terpengaruh. Perlindungan layer 2 meliputi port security, DHCP snooping, dynamic ARP, inception, DAA, dan IP Source Guard (IPSG). Beberapa jenis serangan dan langkah mitigasinya. Yaitu yang pertama adalah MAC addressing flooding. Serangan ini memenuhi tabel MAC switch dengan alamat MAC palsu sehingga switch membanjiri lalu lintas ke semua port, memungkinkan pelaku untuk menangkap lalu lintas. Pencegahan implementasi port security. Yang kedua, VLAN hopping dan double tagging. Serangan VLAN hopping memungkinkan data dari satu VLAN terlihat oleh VLAN lain tanpa router.
VLAN double tagging memungkinkan akses ke VLAN yang seharusnya diblokir. Pencegahan, nonaktifkan trunking pada port akses dan pastikan VLAN natif hanya digunakan untuk terang link. Selanjutnya adalah DHCP attack. DHCP starvation dan spoofing mencegah atau menyesatkan klien dalam mendapatkan IP yang valid. Jadi pencegahannya adalah implementasi DHCP snooping. ARP attack. Pelaku memalsukan pesan ARP untuk mengubah table MAC sehingga selalu lintas diarahkan ke perangkat mereka. Pencegahan dynamic ARP inspection. 5. Addressing spoofing. Pelaku menyamarkan alamat IP atau MAC untuk mengakses jaringan. Pencegahan menggunakan IP source guard. STP attack. Jadi serangan ini mengubah topologi jaringan dengan berpura-pura menjadi root bridge dan spanning tree protocol STP. Pencegahan implementasi BPDU guard pada semua port akses. Yang ketujuh adalah CDP reconnaissance. Pelaku memanfaatkan informasi Cisco Discovery Protocol CDP untuk memenuhi kerentanan untuk menemukan kerentanan jaringan. Pencegahan menggunakan batasi penggunaan CDP pada perangkat atau port. Jadi modul ini menekankan pentingnya berbagai kontrol keamanan untuk melindungi infrastruktur jaringan dari berbagai ancaman, terutama pada lapisan fisik dan jaringan yang rentan. Baik, sekian presentasi. Terima kasih. Aku bagi layar ya. Mana layarnya? Anjir. Dia. Kok ya? Baik, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Melina, NPM 2375816, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan menjelaskan pada demo 10.3 di layar 2 vulnerabilities. The previous two topics discuss scoring endpoint. In this topic, you will continue to learn about ways to secure the client by focusing on the frame found in the data link layer 2 and the suite. Recall that the
referensi model is divided into 7 layers which work independently of each other. The figure shows the function of each layer and the core elements that can be exploited. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang kerentanan pada lapisan 2. Yang dimana topik ini itu membahas tentang pengamanan titik akhir. Jadi, di dalam topik ini kita mempelajari bagaimana sih cara mengamankan LAN dengan berfokus pada frame dan ditemukan di lapisan tautan data lapisan 2 dan saklarnya. Dan pada bahwa mode referensi pada OSI ini biasanya dibagi menjadi 7 lapisan yang bekerja secara independen yang satu sama lain. Di sini juga pada gambar ini juga itu menunjukkan di mana fungsi di setiap lapisan dan elemen inti itu dapat dimanfaatkan sebagai administrator jaringan secara rutin dan menerapkan solusi keamanannya. Nah, di sini juga gimana cara melindungi elemen di layar 3 sehingga itu pada layar 7. Jadi mereka menggunakan VPN atau VPN, firewall, dan perangkat IPS itu untuk melindungi elemen-elemen ini. Nah, di layar 2 dikompromikan bahwa semua layer itu di atasnya juga terpengaruh. Misalnya seperti jika pelaku ancaman dengan akses ke jaringan internet itu menangkap frame pada layar 2-nya. Terus keamanan yang diterapkan pada layar di atas itu biasanya menjadi tidak berguna lagi. Jadi di sini, pelaku ancaman itu dapat menyebabkan banyak kerusakan pada infrastruktur jaringan LAN pada layer 2. Lalu selanjutnya itu ada switch attack kategoris, yang dimana kategori serangan switch. Security is only as strong as the weakest link in the system, and layer 2 is considered to be that weak link. Jadi keamanan hanya sekuat di mana titik terlemah pada sistem, dan layer 2 itu dianggap semata-mata itu dia tuh lemah gitu kan. This is because LAN with traditionalists under the administrator control of a single organization, we inherently trust a person and device connect to our LAN. Today with boycott and more sophisticated attacks. Jadi hal ini biasanya hal ini karena LAN secara tradisional itu berada di bawah kendali administratif satu organisasi. Nah, pada dasarnya mempercayai semua orang dan perangkat yang terhubung ke LAN saat kita ini dengan BOD yang serangan itu lebih canggih. Jadi di mana LAN kita menjadi lebih rentan terhadap penetrasi. Jadi oleh karena itu biasanya selain melindungi layer 3 hingga layer 7, profesional keamanan jaringan juga harus mengurangi serangan ke infrastruktur LAN di layer 2. Lalu di sini juga ada langkah pertama untuk mengurangi serangan pada infrastruktur layer 2 adalah memahami operasi mendasar pada layer 2 dan ancaman yang ditimbulkan oleh infrastruktur pada layer 2. Serangan juga biasa terhadap infrastruktur layer 2, LAN pada layer 2 itu dijelaskan dalam tabel dan bakal dibahas dalam modul ini. Di sini itu ada serangan lapisan pada layer 2 yang dimana back table attacks, yaitu serangan pada table MAC itu biasanya termasuk serangan pada alamat MAC-nya. Ada juga serangan pada VLAN yang dimana dia termasuk serangan VLAN top hopping dan VLAN double tagging itu. Ini juga mencangkup serangan antar perangkat pada VLAN yang sama. Lalu ada serangan DHCP juga, yang dimana dia termasuk serangan antara DHCP dan serangan spoofing pada DHCP juga. Lalu ada serangan ARP, yang dimana termasuk serangan ARP spoofing dan ARP poisoning ini juga. Lalu gimana sih cara mengatasi serangan spoofing? Itu biasanya serangan pemalsuan alamat MAC dan pemalsuan alamat IP.
Lalu yang terakhir ada serangan STP, itu serangan manipulasi spanning tree protokolnya. Lalu selanjutnya ada sweet tech mitigation techniques, yang dimana dia teknik mitigasi serangan sweet. Jadi pada mitigasi serangan lapisan 2 itu yang pertama ada port security, yang dimana keamanan ini mencegah berbagai jenis serangan, termasuk serangan pada alamat MAC dan serangan pada DHCP-nya. Lalu ada DHCP spawning, yang dimana prevents DHCP starvation, dan DHCP spoofing itu dia itu mencegah di mana serangan DHCP dan serangan spoofing DHCP-nya. Lalu ada inspeksi ARP dinamis DAI, itu dia itu mencegah serangan ARP spoofing dan ARP poisoning-nya. Lalu ada penjaga sumber IP IPSG, itu mencegah serangan spoofing alamat MAC dan IP. Nah, pada di sini tuh layer 2, pada solusi layer 2 ini tidak akan aktif jika protokol manajemen tidak diamankan. Misalnya protokol manajemen syslog, Sample Network Management Protocol SNP, Trivial File Transfer Protocol TFTP, Telnet, File Transfer Protokol FTP, dan sebagian besar dari protokol umumnya yang tidak aman. Jadi oleh karena itu kita di sini ada strategi untuk direkomendasikan. Yang pertama ada selalu gunakan varian aman dari protokol ini seperti SSH, Secure Copy Protocol SCP, Secure FTP, SFTP, dan Secure Socket Layer atau Transport Layer Security SSL atau TLS. Yang kedua ada pertimbangan untuk menggunakan jaringan manajemen out of band untuk mengolah perangkat. Lalu ada Lalu, gunakan ACL untuk memfilter akses yang tidak diinginkan. Lalu di sini selanjutnya yaitu Suite Operating Review. In this topic, the focus is still one suite, specifically their mesh address table and how this table are vulnerable to attacks. Recall that to make forwarding the section a layer 2 length with both stable basic one the source MAC address in recurve frames. So in this figure, this is called a MAC address table. MAC address table are stored in memory and are used to efficiently forward frames. MAC address table folding. I'll make table have fixed sites, and consequently a suite can run out of records in which to store MAC address. MAC address holding a text tag at fed of this limitation by bombarding the suite with fake sort MAC address until the suite MAC address table is full. Jadi di sini adalah tabel alamat MAC. Pada ini kita membahas semua tabel itu biasanya memiliki ukuran tetap dan akibatnya sebuah suite itu dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan di mana alamat IP address-nya. Jadi kayak
Terdapat serangan alamat MAC itu yang memanfaatkan keterbatasan ini dan membordir suite itu dengan alamat MAC. Jadi sumber kayak dengan alamat ACI itu sumber palsunya tuh hingga tabel alamat MAC itu suite itu penuh gitu kan. Jadi bila terjadi suite memperlakukan frame sebagai unicast yang tidak dikenal dan mulai menjadi semua broadcast masuk dari semua port VLAN yang sama tanpa merujuk ke tabel MAC. Dan kondisi ini juga dapat memungkinkan pelaku ancaman untuk menangkap semua frame yang dikirim dari satu host ke host lain pada VLAN lokal atau VLAN lokal yang lain. Nah, di sini juga catatan pada broadcast yang dibanjiri dalam LAN atau VLAN lokal, pelaku ancaman biasanya itu dapat menangkap broadcast dalam LAN atau VLAN lokal di tempat pelaku yang ancaman itu terhubung gitu kan. Di sini terdapat gambar yang dimana dia ada threat actor dan VLAN 10. Ini tuh pertama aktor ancaman terhubung ke VLAN 10 dan menggunakan Maskov untuk secara cepat menghasilkan banyak alamat MAC dan IP sumber tujuan yang diacak gitu kan. Jadi dalam waktu singkat tabel MAC saklar itu bakal terisi penuh. Bila tabel MAC penuh, switch mulai membanjiri semua frame yang diterimanya sehingga selama Maskov terus berjalan, tabel MAC itu penuh. Penuh dan switch itu terus membanjiri pada frame dan masuk ke setiap port yang terkait dengan VLAN 10. Namun kemudian pelaku ancaman kemudian menggunakan perangkat lunak untuk mengendus paket kayak paket itu untuk menangkap frame dari semua perangkat yang terhubung ke VLAN 10. Jadi jika pelaku ancaman dihentikan, itu biasanya Markov itu agar tidak berjalan dan tidak ditemukan dan dihentikan, biasa saklarnya itu tersebut pada akhirnya akan menghapus di mana entry alamat MAC lama dari tabel dan mulai bertindak seperti saklar lagi gitu. Lalu selanjutnya ada MAC Address Table Attack Mitigation, yaitu mitigasi serangan tabel pada alamat MAC. What makes tools solve a Markov F dangerous is that an attacker can create MAC table overflow attack very quickly, for instance, Catley. Jadi di sini yang membuat alamat seperti Markov begitu itu berbahaya adalah penyerangan dapat membuat serangan itu luapan seperti tabel MAC dengan serangan yang sangat cepat. Misalnya pada saklar katalis 6500 yang dapat menyimpan 132.000 alamat MAC dalam tabel MAC-nya. Alamat seperti Markov itu bisa dapat menjadi saklar sehingga 8.000 bingkai palsu per detik yang menciptakan serangan untuk meluap ke tabel alamat MAC dalam hitungan berapa detik. Another reason why these attack tools are dangerous is because they not only affect the local suite, they can also affect other connect layer 2 suite. When the MAC address table of suite is full, starts flooding out ports including those connect to other layer 2 suite. Jadi di sini alasan mengapa alat penyerang ini berbahaya itu karena tidak hanya mempengaruhi switch lokal tapi juga dapat mempengaruhi switch layer 2 yang terhubung. Ketika alamat MAC switch penuh, maka semua port yang masuk terhubung ke switch layer 2 yang terpendam. Tuh. Jadi untuk mengurangi serangan ini,
yang luapan pada tabel alamat MAC ini, administrator jaringan harus menerapkan keamanan pada port, yang dimana keamanan port ini hanya akan mengizinkan sejumlah alamat MAC sumber tertentu untuk dipelajari di port. Jadi keamanan port dibahas pada modul nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadok Gifari. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 10, yaitu LAN attacks, 10.5 LAN attacks. Baiklah, selanjutnya di 10.5.1 video, VLAN, and DHCP attacks. This topic investigate the many different types of VLAN. This topic investigates to the many different types of LAN attacks and their mitigation technique. Like the previous topic, this attack tend to be specific to switch and layer 2. Click play in the figure and view about VLAN and DHCP attack. Nah, jadi di bawah sini itu menjelaskan tentang VLAN dan DHCP attack apa saja. Nah, ini salah satu contohnya itu VLAN double tagging attack. Baiklah di 10.5.2 VLAN hopping attacks. Kita akan menjelaskan apa aja sih yang ada LAN attack ini, LAN attack ini. Nah, salah satunya itu VLAN hopping attack. A VLAN hopping attack enable traffic from one VLAN to be seen by another VLAN without the aid of a router. In a basic VLAN hopping attack, the threat actor configures to a host to act like a switch to take advantage of the automatic trunking port feature enabled by default on most switch port. The threat actor configure the host to spoof 802.1q itu channeling and Cisco proprietary dynamic trunking protocol DTP signaling to trunk with the connecting switch. If successful, the switch establishes the trunk link the host with the host. As shown in the figure, now the threat actor can access all the VLAN on the switch. The threat actor can send and receive traffic on any VLAN, effectively hopping between VLANs. Ya, jadi serangan VLAN hopping itu memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN terlihat oleh VLAN lain tanpa bantuan router. Nah, dalam serangan VLAN hopping dasar itu pelaku ancaman mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti switch guna memanfaatkan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian besar port switch. Nah, pelaku yang melakukan ini itu mengkonfigurasi host untuk memasukkan sinyal 802.1q dan sinyal dynamic trunking protocol milik Cisco ke trunk dengan saklar penghubung. Jika berhasil, saklar membuat tautan trunk dengan host seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, sekarang pelaku itu dapat mengakses semua VLAN pada saklar, pada switch. Pelaku ancaman dapat mengirim dan menerima lalu lintas pada VLAN manapun yang secara efektif berpindah-pindah di antara VLAN. Di bawah sini, ini dia masuk ke configure seperti switch yang membuat otomatis trunking port fitur. Lalu selanjutnya di 10.5.3 VLAN double tagging attack, a threat actor in specific situation called embed a hidden 802.1q tag inside the frame that already has an 802.1q tag. This tag allows the frame to go to a VLAN that the original 802.1q tag did not specify. Click a step for an example and explanation of a double tagging attack. Nah, jadi seorang pelaku itu dalam situasi tertentu dapat menyelamatkan tag 802.1q tersembunyi di dalam frame yang sudah memiliki tagnya. Nah, tag ini memungkinkan frame untuk masuk ke VLAN yang tidak ditentukan oleh tag 802.1q yang asli. Nah, di bawah sini ada 3 step.
penjelasan tentang bagaimana double tagging itu. The thread actor sends a double tagged frame to the switch. The outer header has the villain tag of the thread actor, which is the same as the same native villain of the sound port. For the purpose of this example, assume that this is a villain tag. Villain 10, the inner tag is the victim villain. In this example, villain 20. Jadi pelaku itu mengirimkan frame berlabel ganda ke switch. Header luar itu memiliki label villain pelaku ancaman yang sama dengan villain asli port terang. Untuk tujuan di contoh ini tuh diasumsikan bahwa ini villain 10. Label dalam itu inner villain. Oh, inner villain itu inner label. The inner tag itu villain korban. Dan contoh ini dicoba di bawah ini ada di villain 20. Nah, villain 20 ini punyanya si pelaku. Selanjutnya di step 2, the frame arrive on the first switch. We look at the first 4 byte. The switch is the frame is designated for villain 10, which is the native villain. The switch forward the packet out all of villain 10 ports after stripping the villain 10 tag. The frame is not tagged because it is the part of the native villain. At this point, the villain 20 tag is still intact and has not been inspected by the first switch. Nah, jadi di yang kedua ini the frame arrives on the first switch. Frame itu datang ke switch yang pertama yang terlihat sebagai 4 byte tag. Nah, the switch itu melihat bahwa frame itu destinasikan untuk villain 10 yang sebagaimana itu tuh native villain. Nah, switch itu meneruskan paket ke semua villain 10 port setelah stripping the villain 10 tag. The frame is not retagged. Frame itu enggak retag karena part dari native villain. Di poin ini itu villain 20 tag itu masih intact dan tidak diperiksa oleh switch yang pertama. Nah, step 3, the frame arrive at the second switch has not knowledge that it was supposed to be for villain 10. Native villain traffic is not tagged by the sending switch as specified in the specific 802.1q specification. The second switch looks only at the inner 802.1q that tag that the thread actor insists that the frame is destined for villain 20, the target villain. The second switch sends the frame on the target or floods it, depending on whether there is an existing MAC address table entry for the target. Jadi itu frame itu datang di second switch yang dimana di situ nggak ada pengetahuan tentang apa itu sebenarnya itu tuh tujuannya untuk villain 10. Native villain traffic itu nggak di tag dengan mengirimkan switch sebagai specified dari 802.1q specification. Second switch melihat bahwa hanya ada inner dari tag itu yang mana thread actor itu memasukkan dan melihat frame itu ditujukan kepada villain 20 yaitu target villain.
The second switch itu mengirimkan frame di target dan membanjirinya. Lalu depending tergantung bagaimana di situ ada MAC address yang sudah ada di table entry for the target. A villain double-tagging attack is undirectional and works only when the attacker is connected to a port residing the same villain as the native villain of the trunk port. The idea is that double-tagging allows the attacker to send data or to host or server on villain that otherwise would be blocked by some type of access control configuration. Presumably, to return traffic will also permit those giving the attacker the ability to communicate with the device and to normally block a villain. Serangan double tagging itu tuh bersifat searah dan hanya berfungsi saat penyerang terhubung ke port yang berada villain yang sama dengan villain asli di port run. Nah, idenya itu bahwa double tagging itu memungkinkan penyerangan untuk mengirim data ke host atau server pada villain yang jika tidak akan diblokir oleh beberapa jenis konfigurasi kontrol akses. Nah, agaknya itu lalu lintas balik juga akan diizinkan sehingga memberi penyerangan kemampuan untuk berkomunikasi dengan perangkat pada VLAN yang biasanya diblokir. Terus selanjutnya ada VLAN attack mitigation, VLAN hopping, and VLAN double tagging attack can be prevented by implementing the following security guidelines as discussed in the previous module. First is disable trunking on all access port, disable auto trunking and on trunk links, so the trunks must be manually enabled. Be sure that the native VLAN is only used for trunk links. Nah, serangan VLAN hopping dan VLAN double tagging itu dapat dicegah dengan menerapkan paduan keamanan trunk berikut. Nah, seperti yang dibahas di modul sebelumnya itu, yang pertama itu ada mengaktifkan trunking pada semua port akses, nonaktifkan trunking otomatis pada tautan trunk hingga trunk harus diaktifkan secara manual, lalu pastikan VLAN asli hanya digunakan untuk tautan trunk. Selanjutnya 10.5.4 DHCP message. DHCP server dynamically provide IP configuration information including IP address, subnet mask, default gateway, DNS server, and more to clients. Review of the sequence of the DHCP message exchange between client and server is shown in the figure. Server DHCP itu secara dinamis menyediakan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, subnet mask, gateway default, server DNS, dan banyak lagi kepada klien. Nah, tinjauan urutan pertukaran pesan DHCP antara klien dan server ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, ini kita dapat melihat bagaimana DHCP message. Nah, pertukaran pesan DHCP antara klien dan server. Nah, selanjutnya ada 10.5.5 DHCP attacks. Two types of DHCP attacks are DHCP starvation and DHCP spoofing. Both attacks are mitigated by implementing DHCP smoothly. Jadi dua jenis serangan DHCP yaitu DHCP starvation and DHCP spoofing. Itu kedua serangan tersebut dapat dikurangi dengan menerapkan DHCP smoothing. Nah, yang pertama itu DHCP starvation attack. The goal of the DHCP starvation attack to create DOS for connecting client. DHCP starvation attack require an attack tool such as Gobbler. Gobbler has the ability to look the entire scope of listable IP address and tries to list them all. Specifically, it creates the DHCP discovery message with a bogus MAC address. Jadi serangan DHCP starvation itu tuh sasaran serangannya itu menciptakan DOS untuk menghubungkan klien. Lalu serangan DHCP starvation itu memerlukan alat serangan seperti Gobbler. Gobbler itu memiliki kemampuan untuk melihat seluruh cakupan alamat IP yang dapat
sewa dan mencoba melepaskan semuanya. Nah, secara khusus ia membuat pesan penemuan DHCP dengan alamat MAC palsu. Selanjutnya ada DHCP spoofing attack. DHCP spoofing attack occurs when a rogue DHCP server is connected to the network and provides false IP configuration parameter to legitimate clients. A rogue server can provide a variety of misleading information. One, wrong default gateway. The rogue server provides an invalid gateway or the IP address of its host to create a man-in-the-middle attack. This may go entirely undetected as the intruder intercept and the data flow through the network. Wrong DNS server. The rogue server provides an incorrect DNS server address pointing the user to a nefarious website. Wrong IP address. The rogue server provides an invalid IP address, effectively creating a DOS attack on the DHCP client. Jadi serangan DHCP spoofing itu terjadi saat server DHCP palsu terhubung ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi IP palsu kepada klien yang sah. Server palsu yang dapat memberikan berbagai informasi yang menyesatkan. Nah, yang pertama itu tuh gateway default yang salah. Server jahat itu menyediakan gateway yang tidak valid atau alamat IP hostnya untuk membuat serangan man in the middle. Hal ini mungkin tidak terdeteksi sama sekali karena penyusup menyadap aliran data melalui jaringan. Lalu ada wrong DNS server, server jahat yang menyediakan alamat server DNS yang salah dan mengarahkan ke pengguna ke situs web jahat. Lalu alamat wrong IP address, server jahat yang menyediakan alamat IP tidak valid yang secara efektif menciptakan serangan DOS pada klien DHCP. Ini ada contoh-contohnya bagaimana DHCP spoofing attack. Video ARP attack, SDP attack, and CDP reconnaissance. Quick play figure to abad Nah, jadi selanjutnya di 10.5.6 itu tentang ARP attack, SDP attack, and CDP resonance. Nah, di video itu tuh dijelaskan tentang ARP spoofing attack, ARP poisoning attack, SDP attack, dan CDP resonance. Nah, kita bisa lihat di bawah sini nih, ada penjelasannya secara tulisan, yaitu ARP attacks. Recall the host broadcast ARP request to determine the MAC address of the host with a particular IPv4 address with typically dot to discover the MAC address of the default gateway. A host on the subnet receive and process the IP request. The host with the matching IPv4 address in the IP request sends an IP reply. Nah, di serangan ARP attack ini biasanya itu ingat bahwa host menyiarkan permintaan ARP untuk menentukan alamat MAC dari sebuah host dengan alamat IPv4 tertentu. Nah, hal ini biasanya dilakukan untuk menemukan alamat MAC dari gateway default. Semua host pada subnet menerima dan memproses permintaan ARP. Host dengan alamat IPv4 yang cocok dalam permintaan ARP mengirimkan balasan ARP. The problem is that the attacker can send the graduation ARP message containing a spoofed MAC address to a switch, and the switch would update its MAC table accordingly. Therefore, any host can claim to be the owner of any IP and MAC address combination they choose. In typical attack, a threat actor can send unsolicited IP replies to other hosts on the subnet with the MAC address of the threat.
actor and the IPv4 address of the default gateway. There are many tools available on the internet to create IRP man in the middle attacks, including the SNF, Chain, Abel, Attercap, Yersinia, and others. IPv6 use ICMPv6 Neighbor Discovery Protocol for Layer 2 address resolution. IPv6 includes strategies to mitigate neighbor advertisement spoofing, similar to the way IPv6 prevent spoofed IRP reply. IRP spoofing and IRP positioning are mitigated by implementing DAI. Nah, masalahnya itu tuh adalah penyerangan dapat mengirim pesan IRP cuma-cuma yang berisi alamat MAC palsu ke switch, dan switch akan memperbarui tabel MAC-nya. Sesuai dengan itu, oleh karena itu, host manapun dapat mengklaim sebagai pemilik kombinasi IP dan alamat MAC apapun yang mereka pilih. Dalam serangan biasa, itu pelaku ancaman dapat mengirim balasan IP yang tidak diminta ke host lain di subnet dengan alamat MAC pelaku ancaman dan alamat IPv4 default, gateway default. Ada banyak alat yang tersedia di internet untuk membuat serangan IRP man in the middle, termasuk DSNF, Chain dan Abel, Ethercap, Yersinia, dan lainnya. Itu IPv6 menggunakan ICMPv6 Neighbor Discovery Protocol untuk resolusi alamat AR2. IPv6 itu mencakup strategi untuk mengurangi spoofing neighbor advertisement mirip dengan cara IPv6 mencegah IRP replay yang dipalsukan. Spoofing IRP itu dan poisoning IRP poisoning itu dikurangi dengan menerapkan DAI. Dapat dikurangi dengan mengimplementasikan DAI. Step configure MAC tables, IPv4 and MAC address to the other defines spoofing attack. And the poisoning attack with the man in the middle. Selanjutnya di 10.5.8 ada spoofing attack, IP address and MAC address can be spoofed for a variety reason. IP address spoofing is when a threat actor hijack a valid IP address of another device on the subnet or use a random IP address. IP address spoofing is difficult to mitigate, especially when it used inside a subnet in which the IP belongs. MAC address spoofing attack occur when the threat actor alter the MAC address of the host to match another known MAC address of a target host. The attacking host then sends a frame throughout the network with the newly configured MAC address. When the switch receives the frame, it examines the source MAC address. The switch overrides the current MAC table and try and assign the MAC address to the new port, as shown in the figure. It then inadvertently forward frames destined to the target host to the attacking host. Jadi di 10.5.8 ini ada spoofing attack. Alamat IP dan alamat MAC dapat dipalsukan karena berbagai alasan. Pemalsuan alamat IP terjadi ketika pelaku kejahatan itu membajak alamat IP yang valid dari perangkat lain di subnet, atau menggunakan alamat IP acak. Pemalsuan alamat IP itu sulit diatasi, terutama jika digunakan dalam subnet tempat IP tersebut berada. Serangan spoofing itu terjadi saat pelaku itu mengubah alamat MAC host mereka agar sesuai dengan alamat MAC lain yang diketahui dari host target. Host penyerang kemudian mengirimkan frame ke seluruh jaringan dengan alamat MAC yang baru dikonfigurasi. Saat switch menerima frame, switch memeriksa alamat MAC sumber. Switch menimpa entry tabel MAC
saat ini dan menerapkan alamat MAC ke port baru seperti yang ditunjukkan pada gambar. Switch kemudian secara tidak sengaja meneruskan frame yang ditunjukkan untuk host target ke host penyerang. When the target host send traffic, the switch will correct the error. Realign the MAC address to the original port to stop the switch from returning the port assignment to its correct state. Threat actor can activate a program or script that will constantly send frame to the switch so that the switch maintains the incorrect or spoofed information. There is no security mechanism at layer 2 that allows switch to verify the source of MAC address, which is what makes it so vulnerable to spoofing. IP and MAC address spoofing can be mitigated by implementing IPSG. Jadi ketika host target itu mengirimkan lalu lintas traffic, switch akan mengoreksi kesalahan, menyelaraskan kembali alamat MAC ke port asli. Untuk menghentikan switch mengembalikan penugasan port ke status yang benar, pelaku ancaman dapat membuat program atau script yang akan terus-menerus mengirim frame ke switch sehingga switch mempertahankan informasi yang salah atau palsu. Tidak ada mekanisme keamanan di layer 2 yang memungkinkan switch memverifikasi sumber alamat MAC yang membuatnya sangat rentan terhadap spoofing. Nah, pemalsuan alamat IP dan MAC itu dapat dikurangi dengan menerapkan IPSG. Selanjutnya 10.5.9 RP attack, STP attack. Penyerangan jaringan dapat memanipulasi spanning tree protocol. Network attacker can manipulate the spanning tree protocol to conduct an attack by spoofing the root bytes and changing the topology of network. Attacker can make their host appear as root bytes and therefore capture all traffic for the immediate switch domain. To conduct an STP manipulation attack, the attacking host broadcasts STP bridge protocol data units BPDU. Containing configuration and topology chains that will force spanning tree recalculation. As shown in the figure, the PPDU and the attack by the attacking host unknowns allow branch priorities and attempt to be elected as the root branch. These issues can occur when someone adds Ethernet switch to the networks without any malicious intent. Nah, untuk melakukan serangan STP itu host penyerang itu menyiarkan unit data protokol jembatan STP PDU yang berisi perubahan konfigurasi dan topologi yang akan memaksa perhitungan ulang spanning tree. Seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di bawah, itu BPDU yang dikirim oleh host penyerang mengumumkan prioritas bridge priority yang lebih rendah dalam upaya untuk dipilih sebagai root branch. Ini jika berhasil itu attack dapat menjadi root bytes yang ditampilkan pada gambar. Can now capture variety of the frame ini. Jadi switch itu mengirimkan frame itu harus melewati si penyerang. This STP attack is mitigated by implementing BPDU guard on all access ports. The guard is discussed in more detail later in the course. Serangan STP itu dapat diredakan dengan menerapkan BPDU guard pada semua port akses. BPDU guard itu akan dibahas lebih rinci nanti di dalam course ini. 10.5.10 CDP resonance reconnaissance
The Cisco Discovery Protocol (CDP) is a proprietary layer 2 link discovery protocol. It is enabled on all Cisco devices by default. CDP can automatically discover other CDP-enabled device and help auto-configure the connection. Network administration also. So use CDP to help configure the troubleshoot network device. CDP information is sent out. CDP enabled ports in a periodic. Unencrypted multicast CDP information include the IP address of the device, iOS software version, platform capability, and the native VLAN. The device receiving the CDP message update its CDP database. CDP information is extremely useful in network troubleshooting. For example, CDP can be used to verify layer 1 and layer 2 connectivity. If an administrator can not ping and directly connected interface, but still receives CDP information, then the problem is most likely related to the layer 3 configuration. However, the information provided by CDP can also be used by a threat actor to discover network infrastructure vulnerabilities. In the figure, a sample Wireshark capture display the content of CDP packet. The attacker is able to identify the Cisco iOS software version used by device. This allows the attacker to determine whether there were any security vulnerability specific to the particular version of iOS. Nah, jadi di CDP itu adalah protokol penemuan tautan layer 2 yang bersifat hak milik. Protokol ini diaktifkan pada semua perangkat Cisco secara default. Nah, CDP dapat secara otomatis menemukan perangkat lain yang mendukung CDP dan membantu mengkonfigurasi koneksi secara otomatis. Administrator jaringan itu juga menggunakan CDP untuk membantu mengkonfigurasi dan memecahkan masalah perangkat jaringan. Nah, informasi CDP dikirimkan melalui port yang mendukung CDP dalam multicast berkala yang tidak transkripsi. Informasi CDP mencakup alamat IP perangkat, versi perangkat lunak iOS, platform, kapabilitas, dan pilihan asli. Perangkat yang menerima pesan CDP memperbarui basis data CDP-nya. Informasi CDP sangat berguna dalam pemecahan masalah dan jaringan. Misalnya, CDP dapat digunakan untuk memverifikasi konektivitas layer 1 dan 2. Jika administrator tidak dapat melakukan ping ke antarmuka yang terhubung langsung, tetapi masih menerima informasi CDP, maka masalahnya kemungkinan besar terkait dengan konfigurasi layer 3. Namun, informasi yang disediakan oleh CDP juga dapat digunakan oleh pelaku. Ancaman untuk menemukan kerentanan infrastruktur jaringan. Nah, pada gambar di bawah itu contoh tangkapan screenshot Wireshark menampilkan isi paket CDP. Penyerang itu dapat mengidentifikasi versi perangkat lunak Cisco iOS yang digunakan oleh perangkat tersebut. Hal ini memungkinkan penyerang untuk menentukan apakah ada kerentanan keamanan khusus untuk versi iOS tersebut. Wireshark yang menampilkan isi paket CDP. CDP broadcasts are sent encrypted and unauthenticated. Therefore, an attacker could interfere with the network infrastructure by sending threatened CDP frame containing bogus device information to directly connected Cisco device. To mitigate the exploitation of CDP, limit the use of CDP on device or ports. For example, they disable CDP on edge port that the connect to untrusted device. To disable CDP globally on device, use the no CDP run global configuration mode command. To enable CDP globally, use the CDP run global configuration command. To disable CDP on port,
is the no CDP enable interface configuration command. To enable CDP on a port, use the CDP enable interface configuration command. Note, the link layer discovery protocol (LDP) is also vulnerable to reconnaissance attack. Configure the no LLDP run to disable LDP globally. To disable LLDP on the interface, configure the no LLDP transmit and no LLDP receive. Nah, siaran CDP itu dikirim tanpa enkripsi dan tidak tanpa autentikasi. Oleh karena itu, penyerang itu dapat mengganggu infrastruktur jaringan dengan mengirimkan bingkai CDP yang dibuat khusus yang berisi informasi perangkat palsu ke perangkat Cisco yang terhubung langsung. Untuk mengurangi eksploitasi CDP, batasi penggunaan CDP pada perangkat atau port. Misalnya nonaktifkan CDP pada port edge yang terhubung pada perangkat yang tidak terpercaya. Lalu untuk menonaktifkan CDP secara global pada perangkat, itu gunakan perintah no CDP run global configuration mode. Lalu mengaktifkan CDP secara global itu gunakan perintah CDP run. Untuk menonaktifkan CDP pada port, gunakan perintah no CDP enable interface configuration. Untuk mengaktifkan CDP pada port, itu gunakan perintah CDP enable interface configuration. Lalu catatan, link layer discovery protocol (LLDP) juga rentan terhadap serangan pengintaian. Nah, mengkonfigurasikan LLDP run untuk menonaktifkan LLDP secara global. Lalu untuk menonaktifkan LLDP pada antarmuka, no LLDP transmit dan no LLDP receive. Nah, selanjutnya 10.5.11 check your understanding plan attack. Nah, di 10.5.11 ini check your understanding, ada question 1. Threat actor change the MAC address of the threat actor device to the MAC address of the default gateway. What type of attack is this? Address spoofing. Nah, itu tuh si pelaku itu mengubah alamat MAC perangkat pelaku ancaman ke alamat MAC gateway default. Nah, selanjutnya di question 2, a threat actor sends a BPDU message with a priority 0. What type of attack is this? STP attack, spanning tree protocol attack. Nah, itu tuh seorang pelaku itu mengirim pesan BPDU dengan prioritas 0. Lalu di question 3, a threat actor lists all the available IP address on a subnet. What type of attack is this? DHCP starvation. Jadi si pelaku itu tuh melepaskan semua IP address yang ada di subnet itu, jadi DHCP-nya tuh penuh, IP-nya tuh penuh. Makanya di sini DHCP starvation. The threat actor send a message that causes all other devices to believe the MAC address of the threat actor's device is the default gateway. What type of attack is this? RP spoofing. Pelaku ancaman itu mengirimkan pesan yang menyebabkan semua perangkat lainnya percaya bahwa alamat MAC perangkat pelaku ancaman adalah gerbang default gateway. Ya, question 5, threat actor configures a host with the 802.1q protocol and form a trunk with the connected switch. What type of attack is this? VLAN hopping. Dan di yang pertama itu dia akan membuat konfigurasi protokol 802.1q protokol dan membuat trunk dengan connected switch yang udah terhubung. Question 6. A threat actor discovers the iOS version and IP address of the local switch. What type of attack is this? CDP reconnaissance. Di question 6 ini
seorang pelaku ancaman itu menemukan versi iOS dan alamat IP dan dari switch lokal. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, CDP resonance itu si pelaku itu kan dapat melihat versi iOS-nya, alamat IP-nya, sampai lagi gitu ya. Ini banyak yang dapat dilihat oleh si pelaku melalui CDP reconnaissance nih. Nah, ini CDP information include the IP address of the device, iOS software version, platform, capability, and the native VLAN. Baiklah, segitu saja penjelasan di subbab 10.5 plan attacks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.